Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan materi Safe Practice Complementary in Midwife yang merupakan pertemuan pertama untuk mata kuliah pengantar pelayanan kebidanan komplementer ya untuk mahasiswa semester 4 di program studi kebidanan program sarjana. Nah, kali ini saya merupakan dosen koordinator mata kuliah ini, tunggal memberikan materi ini dan nanti di akhir saya akan berikan tugas kelompok bagi mahasiswa sehingga nanti bisa kita pahami bersama untuk mencapainya di dalam satu semester ini. Nah, sebelum masuk saya akan berikan sebuah gambar ya. She loved it from the very first time. She felt so free. He just kind of enjoys spinning around and making some waves. It's a very natural environment for them. It makes the younger kiddos feel like they're back in the womb. This is super unique. Ya, terkait dengan baby spa. Karena kita lihat baby spa Our ini main class right saat now ini is the water masih movement, banyak and then we digandrungi teach dan the parents how to do the diminati infant oleh massage therapy on their semua baby. masyarakat ya, khususnya ibu-ibu daerah perkotaan yang tren juga di media sosial. It's very common in Europe and Asia. Baby We're the spa only ini one from penting ya Midwest. untuk diberikan kepada bayi. Nah, ini adalah salah satu contoh pusat layanan baby spa We di bring them over to our floating luar station negeri here, ya. where we Dan di have Indonesia our ini sudah banyak instructors ya, fit them sudah for their sangat float. We banyak. have them Ini just salah gently satu lowered into contoh the tub. It takes them about a rangkaian minute or so pelaksanaan to spa kepada transition, bayi. and then once they realize that they can Dimana start sebelumnya moving itu mereka freely and dipijat weightlessly in ya, there, atau dimesis they tend to kind of take off. dengan menggunakan alat pelindung leher yang sudah teruji ya keamanan. Isla especially is just a little born water baby Bayinya in belum first satu class. tahun We just ya, put her in, she started kakak-kakak. like doing a Tapi synchronized swim mereka routine. sudah diberikan to kind of terapi baby spa. explore different movements Dan in ini the bagi water that you modul yang can't do on dibubukin the dan land. cukup diminati It's just ya, a really sehingga great layanan way baby for spa them cukup to ramai move saat with ini. purpose. Baik itu She di felt Indonesia so maupun di like Sumatera free, Utara. and you just saw the sense of freedom and ownership over being able to move on her own. Kita He started lihat, swimming, ya. moving his Ini feet. He was testimoni-testimoni sleeping really well at bahwasanya night, mereka which sangat was amazing great dengan for me. adanya The very best layanan part, ini that gitu night ya. she slept for the first Dan time for bayinya 9 merasa hours. sangat nyaman Because it is a ketika little bit of a diberikan workout, they makan. can tend to get a little tired. Nah, kita lihat mereka ternyata melihat bayinya itu cukup banyak dipergerakannya ya. Jadi mereka mulai When they're ready, we bring them over to our pada massage saat mat, kesenangan. and I take the Dan parents through rangkaiannya kalau a di luar massage negeri routine itu that they can setelah perform dia on their spa, baby dia at home and dipijat, add into ya. their daily routine. We Dipijat. teach you something that you Ya, bisa can dengan put into your dipijat, nighttime routine, bisa which dengan can dipijat. aid in longer and Dan deeper ini yang sleep patterns diajarkan itu down the adalah road. orang tuanya sendiri sehingga meningkatkan bonding kepada bayinya. Super unique. One of a kind. Jadi I think setelah it's more of rangkaian like a spa, wellness jadi experience, not so much a spa. This baik isn't itu just dengan something ayah that's dan like juga getting your nails ibunya. painted Ya, that's jadi nggak fun to do. sepenuhnya It's actually hanya really si ibu tuh beneficial, yang I think, pergi for ke their layanan well-being spa. and their health. And Stella's a fan. Ini ya beberapa contoh ya dari negara-negara lain. Nah, bagaimana pelayanan kebidanan komplementer di dalam kehamilan di beberapa negara? Apakah dia aman? Kan gitu ya. Pasti banyak pertanyaan terkait dengan pelayanan kebidanan komplementer ini. Apakah bidan punya aspek legal dalam menerapkan layanan kebidanan komplementer ini? Dan apa sih dasar pelayanan, dasar hukumnya gitu ya? Oh, ternyata ada. Ternyata dasar layanan itu di Permenkes RI nomor 37 tahun 2017 yang menyatakan bahwa adanya integrasi layanan kesehatan tradisional ke dalam pelayanan kesehatan dari berbagai profesi. Salah satunya adalah praktek profesi kebidanan. Nah, komplementer itu seperti inovasi ya. Kenapa kita bilang inovasi? Karena memang dalam layanan kebidanan komplementer dia memiliki inovasi dan fleksibilitas ya dalam tiap bagian-bagian dari perkembangan profesi. Baik itu dokter, perawat, kebidanan, ahli gizi, apalagi ya banyak profesi-profesi kesehatan yang memasukkan elemen komplementer ini sebagai pelengkap dari layanan asuhan yang diberikan. Nah, kita lihat juga ya sekarang itu kebutuhan dari masing-masing institusi tuh. Kalau di kebidanan sendiri, masing-masing sudah memiliki penciri komplementer rata-rata tuh. Sehingga
dari pertemuan kemarin ya dari AIPKIN mereka membuat bahwasanya komplementer ini merupakan salah satu kompetensi inti bagi kebidanan. Kenapa? Karena memang komplementer ini as a traditional terapi ini juga bisa diterapkan berbasis budaya, berbasis kearifan lokal dan sangat melekat dengan masyarakat. Jadi kita bisa menerapkan asuhan berbasis budayanya melalui kebidanan komplementer. Ya, dan implikasi dari perubahan ini ya itu sangat berefek terhadap individu, ya, profesional ataupun yang lain-lain ya. Dan kebidanan sebagai profesi ini harus sangat paham ya bagaimana perubahan-perubahan secara alami baik itu individunya ataupun profesinya itu secara terus-menerus harus tetap diikuti karena memang ilmu itu sangat dinamis ya. Dan bidan ketika nanti akan menerapkan asuhan, dia tetap harus memberikan informasi ya kepada klien karena tetap walaupun dia namanya kebidanan komplementer harus berbasis aman dan legal. Oke, nah pengobatan komplementer ini sering juga disebut sebagai pengobatan alternatif, ya, atau batra juga, pengobatan tradisional gitu ya. Dan ini sekarang sudah mulai diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan seperti Permenkes yang tadi kita lihat, dan tapi tidak seluruhnya terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, seringkali mereka membuat setelah berobat kedokteran ya apa namanya medis ya baru mereka ambil ke jalur alternatif. Nah, seringkali alternatifnya ini terpisah. Namun sekarang sudah mulai banyak disatu padankan ataupun diintegrasikan dengan layanan kesehatan di masing-masing profesi. Nah, herbal medicine ya contohnya adalah salah satu pengobatan herbal itu adalah salah satu pengobatan alternatif yang merupakan termasuk juga ke dalam layanan kebidanan komplementer itu termasuk dengan tumbuh-tumbuhan ya yang terdiri dari bahan-bahan tumbuhan terus sampai dia nanti berakhir pada produk ekstrak ya yang sekarang itu bekerja sama dengan profesi ke apoteker ya profesi apoteker sehingga mempadu-padankan antara herbal dengan aspek klinis ya yang bisa diberikan kepada klien. Nah, terus ada juga terapi komplementer ini terdiri dari banyak hal. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Ada dengan Alexander teknik, ada dengan aromaterapi, ada dengan Bach and other flower extract dengan ekstrak tumbuh-tumbuhan, ekstrak bunga, ada dengan body walk ya. Terus termasuk juga body walk ini dengan pijatan, fisioterapi, chiropractic gitu ya. Terus ada counseling stress therapy dengan hipnoterapi ya, meditation, terus ada refleksologi, ada shiatsu, ada healing, ada Maharishi Ayurveda, ada nutritional medicine, yoga, qigong dan masih banyak lagi dari negara-negara lain yang sekarang menjadi diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan itu sendiri. Nah, bidan sebagai pemberi terapi komplementer, dia harus bisa menjelaskan ya ketika dia memberikan asuhan kebidanan komplementer kepada klien, dia harus bisa menjelaskan ataupun mengcombine asuhan kebidanan yang dimilikinya dengan alternatif terapi yang ada. Nah, bidan sendiri juga harus bisa paham berbagai strategi dan cara ya dalam hal-hal yang mungkin menimbulkan resiko ketidaknyamanan pada ibu di setiap siklus. Contohnya ibu hamil. Ibu hamil tuh cenderungnya karena perubahan fisiologis dia ngapain tuh? Mual, dia sakit punggung gitu ya. Sehingga untuk mengatasi keluhan-keluhan yang alami ini, yang normal ini itu normal. Kenapa? Karena memang proses kehamilan itu, proses persalinan itu adalah proses yang alamiah. Artinya normal. Ya, normally setiap woman itu akan merasakan hal yang sama. Maka tugas bidan di sini dia harus bisa memahami setiap keluhan-keluhan yang muncul dalam setiap siklus kehidupan wanita sehingga bisa mengcombine asuhan komplementer apa yang bisa diterapkan untuk mengatasi keluhan tersebut.
Nah, terapi komplementer education untuk bidan ini juga sangat dibutuhkan. Makanya setiap sekarang pendidikan kebidanan itu memasukkan salah satu kompetensi intinya itu adalah kebidanan komplementer. Kenapa? Karena bidan bekerja di konteks normal, di konsep normal, sehingga keluhan dari proses alamiah itu yang mungkin membutuhkan terapi tambahan ya atau asuhan tambahan, asuhan komplement tambahan yang membuat nanti ibunya merasa lebih puas, lebih nyaman. Nah, dan kita bisa lihat di sini ya bagaimana pengalaman dari terapi komplementer tiap-tiap pasien. Biasanya pasiennya memiliki kepuasan yang lebih. Lalu kita bisa mempromosikan konsep normal. Contoh nih ya, ibunya nyeri selama kala satu persalinan. Biasanya kalau ke dokter mungkin disarankan langsung udah ya, induksi langsung ini seksio atau enggak induksi langsung seksio. Kalau di kebidanan kita bisa pakai terapi relaksasi, hipnoterapi, bisa yoga, bisa atur nafas dan masih banyak lagi mungkin komplement yang bisa kita tambahkan ya. Terus ini juga bisa mengurangi intervensi medis. Artinya dalam proses alamiah yang sedang terjadi itu pasti akan menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak nyaman. Ini bisa mengurangi intervensi medis. Jangan sikit-sikit ibunya nyeri dikasih anti nyeri gitu ya. Padahal masih banyak asuhan alternatif yang mungkin bisa membuat nyerinya itu berkurang. Jadi semakin banyak wanita ingin tahu dan lebih banyak pengalaman dalam proses persalinannya ya. Kalau dulu persalinan itu murni hanya di atas tempat tidur, sekarang ada dalam air gitu ya. Bisa sambil berdiri, jongkok. Nah, itu adalah perkembangan-perkembangan rasa keinginan dari ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang bersalin ya dan kita sebagai tenaga profesi bidan ya harus bisa menjawab atas kemauan tersebut. Ya kenapa? Karena kita providernya, kita care providernya. Jadi kita yang bisa memberikan layanan-layanan pelengkap lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini apa-apa saja sih yang bisa kita terapin, bisa terkait dengan nyeri persalinan, bisa tentang mual muntah, nyeri punggung, ya, bisa pada saat pasca lahiran bayi, induksi persalinan, anemia dengan herbal gitu ya, pijat dalam kehamilan, pijat pada masa nipas dan pijat pada bayi. Dan tapi tetap hati-hati nih. Kenapa? Karena tidak semuanya komplementer terapi itu bisa diterapin sama ibu dan bayi. Tetap harus dilihat bagaimana hasil evidence base ya, hasil penelitian dari sebelumnya, apakah ini terlihat aman atau tidak. Nah, be aware of contraindication. Jadi kalau nanti ada kontraindikasinya bayinya ternyata FGR atau ada penyakit kardiak atau penyakit paru ya. Terus ada terjadi insufisiensi servis pada ibu, ada perdarahan vagina, ada pregnancy, hypertension, ada resiko untuk kelahiran prematur dan ibunya berada di high risk dalam kehamilan, maka itu nggak boleh diberikan terapi-terapi alternatif, ya karena itu secara evidence base-nya mungkin belum dinyatakan aman. Jadi kita tetap berpegang teguh terhadap evidence base. Nah, selanjutnya midwifery practice ini rata-rata ya pelayanan kebidanan itu kan seringkali mereka mengikuti kebijakan yang sudah ada di tempat kerja ya. Malah kita sudah punya asosiasi ya IBI, kalau internasionalnya ICM itu menerapkan bahwasanya berbagai bentuk dari proses penyembuhan seperti terapi sentuh, massage, relaksasi, meditasi, visual ya, manipulasi lingkungan ya dengan ada warna, lingkungan bersalinnya mungkin hangat, warming ya. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari praktik kebidanan yang perlu diterapkan. Nah, ortodok dan apa namanya pelayanan ortodok yang lama gitu ya dengan pelayanan komplementer beberapa mungkin bisa menyebabkan penambahan kesembuhan bagi setiap individu. Dan ini harus tetap diteruskan ya, harus tetap dinilai juga dan dievaluasi juga kalau memang ternyata praktek ini memberikan rasa aman dan nyaman kepada klien. Nah, ini adalah salah satu dasar ya dari regulasi tentang praktik layanan kebidanan komplementer itu di nomor 4 2019 tentang Undang-Undang tentang Kebidanan ya. Nah, di sini disampaikan tuh di pasal 41 praktik kebidanan bisa dilakukan di praktik mandiri bidan, fasilitas layanan kesehatan, lalu bisa memahami tetap kode etik ya, harus patuh kepada konsil ya yang diatur di Indonesia, harus patuh juga terhadap kode etik profesi. Nah, sementara ICM sendiri dan IB dia memiliki kebijakan bahwasanya praktek komplementer dan terapi alternatif harus didukung dengan kebijakan polisi
atau protokol yang aman, ya. Tergantung dari masing-masing fasilitas Yankesnya. Nah, informed consent ini sangat perlu, ya, persetujuan antara klien itu sangat perlu karena ini merupakan terapi pelengkap atau terapi komplementer. Nah, berbagai praktek komplementer ataupun terapi alternatif harus dilihat sesuai dengan kebutuhan si ibu atau kebutuhan si klien, ya, baik itu bayi maupun ibu. Nah, di sini sudah ada ya dasar tadi dari Permenkes nomor 37 tahun 2017 tentang integrasi tradisional health service, tentang integrasi dari pelayanan kesehatan tradisional. Dan di sini disampaikan bahwasanya layanan kesehatan konvensional adalah suatu sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan atau tenaga kesehatan lain. Ya, dia bisa berada untuk mengobati gejala, ya, dan penyakit dengan menggunakan obat, pembedahan atau radiasi. Nah, di pasal 4 sendiri, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan tetap wajib memiliki SIP. Ya, nggak boleh dia nggak punya SIP. Terus pelayanan kesehatan tradisional integrasi harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi dari masing-masing standar. Ya, terus standar prosedur operasionalnya juga harus jelas. Nah, di sini ada aturan bagaimana bidan untuk bisa berpraktek, tetap harus mengikuti regulasi dan petunjuk-petunjuk dari institusi masing-masing. Nah, bidan, ya, yang berpraktik itu adalah bidan yang sudah kompeten, yang sudah memiliki aspek legal, ya, baik itu pelatihan yang memang dia memiliki kompetensi lebih di bidang itu. Terus ada record keeping, ya, ada data dokumentasi ASCAP untuk mengevaluasi ataupun menjaga-jaga ketika nanti treatmentnya ini gagal ataupun berhasil. Jadi bisa ditindaklanjuti lebih baik lagi. Nah, di pasal 5 sendiri disampaikan bahwasannya pelayanan kesehatan tradisional itu harus memenuhi kriteria tertentu. Terintegrasi paling sedikit dengan satu layanan kesehatan konvensional yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Dia harus aman, bermanfaat, bermutu, dan sesuai dengan standar. Dan juga berfungsi sebagai pelengkap dari pelayanan kesehatan yang konvensional. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, komplementer itu sangat erat kaitannya dengan evidence base. Evidence base ini adalah dasar, ya, kakak-kakak, dasar bagi kita untuk menerapkan apakah komplementer yang ini aman, apakah aromaterapi pada ibu hamil ini aman. Nah, itu berbasis dari evidence base. Kita mungkin kakak-kakak sudah belajar terkait dengan mata kuliah evidence base, ya, bagaimana mengurutkan level evidence base yang paling tertinggi sehingga layanan yang kita berikan bisa di konteks aman. Nah, mungkin ini sedikit video terkait dengan komplementasi dan evidence based practice. Ya, kenapa ini perlu? Ya, karena memang satu sisi evidence based medical practice ini menjadi dasar bagi kita menetapkan kalau pelayanan komplementer ini ternyata sudah layak dan aman digunakan. Ya, nih kita bisa lihat banyak contoh-contohnya, ya, banyak contoh-contohnya. Ini nanti kita bisa lihat, ya, videonya nanti juga akan saya share di materi saya, ya, dengan tetap menerapkan EBP pada komplementer, kita juga bisa menjamin keamanan pasien, ya, ketika kita berikan, ya, karena kita tidak hanya memberikan tanpa basis data rujukan yang ini banyak, ya, jenis-jenisnya tadi banyak, dan tetap dia harus ikut dengan standar aturan dari EBP. Oke. Nah, selanjutnya, kalau dia sudah terbukti ilmiah, maka dia bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan, punya potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif untuk meningkatkan kualitas hidup, baik itu secara mental, fisik, dan sosial. Karena sekarang nyeri atau apa ya, keluhan yang dihadapi oleh klien-klien, khususnya ibu dan bayi itu tidak hanya keluhan fisik, tetapi tetap ada mental. Ya, bisa juga ke arah sosial, sehingga disinilah dibutuhkan adanya integrasi dari layanan kesehatan tradisional itu sendiri. Nah, ini adalah lingkup asuhan kebidanan komplementer yang mungkin nanti bisa diterapkan kakak-kakak bidan, ya, dari mulai kehamilan, persalinan, nifas, ini kan siklus, ya, siklus wanita. Nah, nanti kita bisa memappingkan apa-apa saja layanan yang dibutuhkan pada setiap siklusnya. Nah, contohnya seperti ini. Di kehamilan kita tahu kalau ibu hamil secara alamiahnya dia pasti di TM1 mual muntah, benar? Terus dia pasti bad mood, ya, benar.
Oke, ini keluhan ini kita masih memapping keluhan. Di TM2 mulai terjadi pembesaran rahim, biasanya akan mulai pegel. Ya, mulai terjadi perubahan metabolisme ini secara alamiahnya nih fisiologis. Terus TM3 mulai nyeri punggung, mulai ada his palsu, mulai udah nutrisinya butuh, terus mulai deg-degan karena menghadapi persalinan. Nah, di persalinan keluhan yang sering muncul kala satu apa nyeri karena ada pembukaan, cemas ya jalan lahir ya. Terus kala dua proses ngejannya bingung. Ada yang mau berdiri, ada yang mau duduk, ada yang mau dalam air gitu ya, ada yang mau sambil joget, nah banyak faktor. Nah, terus butuhnya apa? Ya kadang dia juga nggak bisa relaksasi, dia jerit-jerit karena kesakitan. Nah, kala tiga butuhnya relaksasi dan di situ keluhannya paling sering adalah plasenta perlengketan. Ya kan? Kala empat ya antisipasi resiko yang paling sering adalah stres, dua perdarahan, tiga robekan. Nah, ini yang paling sering terjadi pada proses ini. Nah, kalau di masa nifas, pada saat proses awal IMD-nya gagal, ya biasanya nyeri punggung atau asinya nggak lancar. Baru proses mobilisasinya berkemih spontannya gagal, defekasinya sulit. Gitu ya, itu paling sering keluhan pada ibu-ibu yang bersalin secara normal. Proses recovery-nya luka jahitan perineum dan otot-otot perineumnya kembali susah, gitu ya. Kegel-kegel exercise-nya nggak jalan, gitu contoh. Nah, kalau pada bayi balita, biasanya kalau pada bayi baru lahir IMD, dia sering kolik, dia sering growth spurt, dia sering banyak hal ya, kalau dia ASI eksklusif ataupun non ASI eksklusif. Nah, kalau untuk bayinya sudah mulai bayi, kita mulai mengarah kepada simulasi tumbuh kembang. Kalau pada balita juga simulasi tumbuh kembang ya, di samping dia tetap diberikan imunisasi. Nah, kalau di masa antara, masa menopause, apa tuh? Kalau di KB dia kecemasan, terus infertil. Kalau di masa antaranya case pro-nya, ya kan? Terus kalau di menopause-nya nyeri punggung dan yang ikut-ikut lain lah, osteoporosis, kecemasan, kesehatan reproduksi dan lain-lain. Nah, di sini ya di kebidanan komplementer dengan berbagai siklus tadi, kita sebagai bidan bisa menerapkan tuh. Contohnya kalau tadi kita lihat di kehamilan ya, di kehamilan tadi, oh ternyata dia mual muntah paling banyak. Oh berarti nanti kalau ibu ANC ke tempat saya TM1 dia mual muntah, pada saat konseling saya beri aromaterapi lavender atau aromaterapi serai yang bisa lemongrass ya atau lemongrass yang bisa mengurangi mual pada saat konseling. Nah, itu boleh dan itu pasti berbeda lah tarifnya ya dengan yang dengan yang praktik yang biasa gitu. Nah, di sini nanti tugas kita sebagai bidan bisa memapping sesuai keluhan. Oh, kalau TM3 ibu hamil datang dia sering nyeri punggung. Maka saya berikan layanan komplementernya apa? Oke, saya tambahin di situ senam hamil atau yoga atau stretching. Gunanya apa? Biar ibunya punggungnya bisa rileks sehingga nyerinya berkurang. Tambah dong income-nya ya jelas. Jadi semuanya itu tergantung dari keluhan dan bagaimana potensi kita bisa memappingkan resiko dari setiap siklus asuhan wanita, baru kita tetapkanlah apa komplementer yang bisa kita berikan. Nah, terus selain itu kita bisa lihat di sini ya. Ini saya ambil dari Health Polytechnic Manado provides complementary midwifery services according to the eminence of the midwifery, their babies, and family. Bidannya ya pakaian lengkap, ya kan, tetap mengikuti standar. Complementary midwifery care conducted by trained, experienced, and competent students, integrated in a friendly manner. Lihat nih, ada apa di sini? Ada hip aromaterapi ya dari diffuser ya kan, ada aromaterapi. And our midwife will prove, which includes checking blood pressure, weighing, mengukur tekanan darah, mengukur tinggi, berat badan. After that, then the treatment begin with a gentle facial massage ya, while listening to relaxing music. Layanan ya karena ini kayaknya udah TM3 ya. Nah, setelah di meses ibunya pijat punggung. This is the main treatment. Setelah dipijat punggung ya, ibunya nah ini posisinya apa ya, bukan telungkup ya, tapi ibunya duduk sambil membungkuk karena posisinya sudah TM3 ya. Setelah dipijat punggung, relaksasi, ibunya disuruh apa? Tuh, diberikan minum untuk konseling ya, lanjut ke konseling sama bidan. Lalu dia apa ya, diajarkan hipnoterapi dengan aromaterapi. Wow, the purpose of this treatment is helping to refresh a baru dia postpartum disuruh lah woman meditasi itu sama bidannya ya, mengucapkan apa keluhan-keluhannya, apa yang membuat dia stres.
and positive affirmation. Sharing sama temannya ya. Di hipno ya. Setelah dia di hipno ya dirilis apa yang menjadi luka-luka batinnya ya. Berkomunikasi intens sama So, bidannya, beautiful lalu mama, are you setelah itu interested? konseling akhir memberikan edukasi kepada pasien. Nah, jadi cukup konkret kan? Bayangin kalau seperti itu tuh ANC yang ada di Indonesia sama bidan nggak mungkin sekali visit hanya waktunya 5 menit, ya kan? Minimal 30 menit. Berarti harus punya ruangan-ruangan yang banyak, bidan-bidan yang terampil banyak. Kalau nggak, kalau bidannya antri, keburu pulang gitu ya. Jadi itu manajemen lagi nanti ya. Nah, disinilah dibutuhkan IPC. Apa itu IPC? Interprofessional Collaboration. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Kayak tadi tuh ya, mungkin ada komplementer yang menggunakan teknik akupuntur. Ya kita harus belajar. Kalau kita nggak bisa belajar, kita bisa undang ahli akupunturnya. Ya bekerja sama di layanan kita. Itu boleh. Jadi tetap harus kolaborasi, tidak bisa semua ilmu dikuasai oleh bidannya sendiri. Kalau memang yang bukan ranahnya, maka kolaborasi dilakukan untuk memberikan alternatif terapi atau komplementari terapi dalam asuhan kebidanan itu. Ya, silakan dipersiapkan ibu kakak-kakak bidan harus eligible, harus di prepare ya. Nggak bisa tamat langsung bisa kasih komplementer, harus ada sertifikat legal. Nah, nanti ini diikuti dengan workshop-workshop, pelatihan-pelatihan atau kurikulum yang memang dalam transkripnya sudah ada ya, layanan komplementer itu sendiri secara spesifik. Be a legal practitioner, tetap harus diurus izin hukumnya, harus mengurus SIP-nya, harus punya STR ya. Jadi nggak bisa tamat bidan nggak punya STR, lakuin tuh pijat bayi ya susah. Nanti ketika terjadi apa-apa yang dituntut kamu dan tidak di bawah pertanggungjawaban IBI. Kenapa? Karena tidak terdaftar sebagai anggota begitu. Registration and license ini harus diikutin ya sebagai dasar untuk kita berpraktis. Oke, jadi di sini kesimpulannya setiap praktisi harus punya sertifikat dalam mempraktekkan komplementer yang diberikan atau dia berkolaborasi dengan si ahli gitu ya. Dan ini harus dilihat, diukur dan diatur legalnya dalam kebijakan-kebijakan dari institusi tempat kita bekerja. Ini sangat penting bagi praktisi, pemegang kebijakan, ya, peneliti untuk memberikan pemahaman yang lebih banyak ya terkait dengan motivasi penggunaan komplementer dan pengobatan alternatif dalam layanan kebidanan. Oke, as a midwife, Mas Pus ya, bidan itu adalah tangannya siapa? Lah, tangannya seorang lady, ya, seorang ratu, matanya ratu dan hatinya malaikat. Kenapa? Karena menjadi bidan itu cukup banyak yang harus dikuasain, harus punya ketulusan yang luar biasa, harus punya basic praktik yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa karena kita berhadapan dengan wanita dan wanita itu adalah kita sendiri, gitu ya. Kita sendiri berhadapan dengan sesama wanita yang memiliki level background individu yang sangat unik. Jadi adik-adik ini adalah pengantar kebidanan komplementer. Nanti di sini saya akan buat tugas-tugas ya dari kontrak program kita dan satu quote ini, we may not have it all together. Kita mungkin nggak bisa kuasain semuanya, but together, tetapi secara bersama-sama kita bisa miliki semuanya melalui apa tadi? Interprofessional collaboration. Karena nggak bisa semua kita kuasai semua elemen ya, karena kita juga hanya manusia biasa. Tetapi dengan bersama berkolaborasi kita bisa menciptakan itu semua menjadi lebih sempurna. Oke, itu materi saya pada pertemuan pertama. Terima kasih buat perhatiannya. Dan sekarang kita akan masuk ke kontrak program ya. Kontrak program ini eh, di sini saya akan membahas terkait dengan RPS ya, RPS karena saya di sini sendiri ya. Jadi di RPS saya ini silahkan nanti dibaca komting ya, saya akan berikan soft copy RPS saya. Di sini kita akan bagi menjadi berapa kelompok ini ya? Ada silahkan bagi menjadi 12 kelompok. Ya, nanti ini di sheet 2 saya akan bagi juga. Bagi menjadi 12 kelompok. Ya, 12 kelompok ini di setiap kelas A, B, C, D harus ada. Lalu ini adalah topik-topik yang dibuat. Ini indikator isi topiknya apa. Gitu ya. Ini apa nih?
indikator tugas kelompoknya. Ya, nanti ini bisa dibuat. Dan yang ini nanti akan ada palet project atau kita akan buat suatu project ya untuk bisa memberikan argumentasi terhadap layanan kebidanan komplementer yang diberikan. Oke, sampai ketemu di pertemuan minggu ini secara tatap muka dan nanti silahkan dipertanyakan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi pertama saya yaitu terkait tentang konsep dasar layanan kebidanan komplementer. Terima kasih, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.